Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Abdillah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari banyak sanad dan riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghafal untuk umatku 40 hadis tentang urusan agamanya, maka akan dibangkitkan dia oleh Allah pada hari kiamat di dalam golongan ahli-ahli fikih dan ulama. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang hadir atau mendengar pengajian menyampaikan seterusnya kepada orang-orang yang tidak hadir. Dan sabdanya lagi, semoga Allah menimbulkan cahaya dan menyuburkan pada seseorang yang mendengar kata-kata saya lalu ia menghafalnya, kemudian ia menyampaikan pada orang-orang lain sebagaimana ia mendengarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم ابن مسلم القشيري النيسابوري fi sahihayhim alladhina huma asahhul kutubil musannafah. Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan, maka barang siapa yang hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, harta atau kemegahan dunia, atau karena seseorang wanita yang akan dinikahinya, maka ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Khushairi An-Naisaburi di dalam kedua kitab mereka yang paling sahih di antara semua kitab-kitab hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aydan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه
فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Dari Umar radhiyallahu an berkata, pada suatu hari tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tampaklah seorang lelaki kepada kami yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam. Tak terlihat sedikit pun padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan di antara kami tidak ada yang mengenalinya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia merapatkan lututnya pada lutut Nabi dan meletakkan kedua tapak tangannya di atas pahanya sendiri, seraya bertanya, "Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Islam yaitu hendaklah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Orang itu berkata, "Engkau benar." Maka kami pun heran. Dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkannya? Maka orang itu bertanya lagi, "Terangkanlah padaku tentang iman." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Hendaklah engkau beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, yakni rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik dan yang buruk." Kemudian orang itu berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Dia melihatmu." Orang itu bertanya lagi, "Jelaskan padaku tentang hari kiamat." Nabi menjawab, orang yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Selanjutnya orang itu bertanya lagi, "Kabarkan kepadaku akan tanda-tandanya." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Yaitu seorang hamba telah melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang tak beralas kaki, pakaiannya compang-camping, miskin, dan penggembala kambing. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan." Kemudian orang tersebut beranjak pergi, sedangkan aku terdiam cukup lama. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa dia?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Namun Nabi bersabda, "Dia adalah Jibril, datang kepadamu untuk mengajarkan tentang agamamu." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah.
Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, mengerjakan haji ke Baitullah dan puasa pada bulan Ramadan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan beliaulah yang selalu benar dan yang dibenarkan. Sesungguhnya tiap orang di antaramu dikumpulkan pembentukannya di dalam rahim ibunya dalam 40 hari berupa nutfah, air yang kental, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari juga, kemudian menjadi gumpalan seperti sekerat daging selama itu juga, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, maka ia meniupkan ruh padanya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Yang pertama, ditentukan rezekinya. Yang kedua, ajalnya atau umurnya. Yang ketiga, amalnya. Yang keempat, ia celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, sesungguhnya seorang di antara kamu mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga itu kecuali sehasta saja. Namun ia didahului oleh ketentuan takdir Allah. Lalu ia melakukan pekerjaan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu melakukan pekerjaan ahli neraka sehingga tak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Lalu ia didahului oleh ketentuan Allah atasnya. Lalu ia mengerjakan pekerjaan ahli surga, maka ia pun masuk ke surga. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu an qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ummul Mukminin, ibunya Abdullah, Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini yang tidak kami perintahkan, niscaya ia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak ada dasar dari kami, maka ia tertolak. Bismillahirrahmanirrahim.
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar atau syubhat. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari persoalan perkara yang samar itu, berarti ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam melakukan perkara yang subhat itu, berarti ia telah jatuh dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang membiarkan kambingnya di sekitar tanah larangan atau tanah orang. Lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, rusaklah jasad seluruhnya. Ingatlah, ingatlah, itu adalah qalb. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Sabdanya, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, imam-imam kaum muslimin, dan bagi muslim umumnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على Allah Ta'ala rawahul Bukhari wa Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diutus untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka mengerjakan yang demikian, terpeliharalah daripadaku darah dan harta mereka, kecuali mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum menurut hukum Islam, dan perhitungan amal mereka terserah pada Allah Ta'ala. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang telah aku larang untukmu maka jauhilah, dan apa-apa yang telah aku perintahkan kepadamu maka kerjakanlah semampumu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dibinasakan disebabkan mereka banyak bertanya dan menentang nabi-nabi mereka, tidak taat dan tidak patuh. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah itu thayyib, terlepas dari noda dan kekurangan, tidak menerima sesuatu kecuali yang thayyib, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah perintahkan kepada para utusannya, rasulnya. Maka Allah berfirman, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Quran Surat Al-Mu'minun 51. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami rezekikan padamu. Quran Surat Al-Baqarah 172. Kemudian beliau mengisahkan seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, berambut kusut penuh dengan debu. Dia menadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata, Ya Rabb, Ya Rabb. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan barang yang haram. Maka bagaimana ia akan diterima doanya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim.